Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semua? Ya, semoga kondisi kita selalu fit ya. Untuk masa pandemi ini kita harus selalu menjaga stamina ya. Baik, hari ini ketemu dengan Bu Nurin dalam mata pelajaran apa? Oke, prakarya dan kewirausahaan PKWU ya, kelas 12. Khusus untuk prakarya dan kewirausahaan kali ini kita akan konsentrasi di bidang pengolahan kimiawi. Ya. Jadi sebenarnya dalam prakarya itu banyak sekali bidang ya. Jadi mulai dari budidaya, rekayasa, ya, pengolahan. Nah, itu termasuk dari komponen atau beberapa macam dari PKWU. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita hari ini adalah pengantar ya, apa saja yang bisa kita gali ide-ide untuk mengembangkan potensi kita ya dalam bidang prakarya pengolahan kimiawi. Banyak yang bisa kita angkat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian semua bisa belajar banyak pada mata pelajaran ini. Kita akan belajar step by step ya. Hari ini Bu Nurin khusus untuk pengantar dan membuka wawasan kalian tentang PKWU. Ya, oke. Sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa ya di mata pelajaran kali ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kita capai ya. Jadi sebenarnya apa saja? Yang pertama, memfasilitasi anak-anakku semua untuk berekspresi kreatif ya, melalui keterampilan teknik ya, berkarya, ergonomis, teknologi ataupun secara ekonomisnya. Ya, jadi bisa dari pengembangan, inovasi, kemudian apa yang bisa kita angkat, apa yang lagi in ya, apalagi tren, itu kita harus pintar-pintar mencari ide dan mencari peluang mana yang bisa kita jadikan prakarya. Syukur-syukur kalau misal nanti bisa mendapatkan income ya. Jadi kalau anak-anakku semua tetap fokus, jika ingin punya cita-cita apa, menjadi apa, tetap fokus, tapi tetap ya EQ-nya bisa kita gali dan kita kembangkan ide-ide itu menjadi sesuatu yang bernilai. Itu malah menjadi nilai yang excellent ya, istilahnya kita bisa mengembangkan SQ, IQ, EQ itu selaras. Oke. Kemudian yang kedua juga bisa melatih keterampilan ya. Jadi mulai dari mencipta ya. Jadi anak-anakku semua mencipta karya ya, berbasis estetika ya, keindahan ya, artistik ya. Kemudian ekosistem dan teknologis ya. Jadi semua yang di alam ini sudah bisa kita angkat ya. Jadi kalian jangan berpikir waduh prakarya susah, tidak. Sangat mudah sekali, dan bagaimana kita mengembangkan keterampilan kita dalam menciptakan suatu karya. Kuncinya di situ ya. Kemudian yang ketiga, melatih memanfaatkan media dan bahan untuk berkarya seni dan teknologi ya, teknologi dengan prinsip itu tadi. Jadi ergonomisnya, kemudian higienis. Kalau kita mau membuat prakarya yang berkaitan dengan produk-produk makanan, minuman, itu harus higienis nomor 1 ya. Pengolahan kimiawi juga banyak yang bisa kita olah menjadi makanan atau minuman ya. Banyak sekali. Kemudian ekosistemik dan bisa melatih ya metakognitif kita. Oke. Kemudian tujuan yang keempat ya, menghasilkan karya ya maupun apresiatif ya kan, yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan. Ya, syukur-syukur kalau dia bisa menjadikan suatu income tersendiri untuk kita nantinya. Jadi kita pintar mencari ide sesuatu yang bisa mengembangkan kreativitas kita, pengetahuan kita, tapi bermanfaat dalam kehidupan kita juga, ya kan? Nah, itu sangat bagus ya. Dan dia bersifat wawasan
landasan pengembangan ya apropriatifnya terhadap teknologi terbarukan dan teknologi kearifan lokal. Jadi banyak sekali yang bisa kita angkat lewat mata pelajaran prakarya ini. Jadi prakarya ini lebih bebas, kita mengembangkan ide ya. Kita tidak terpaku dengan satu dua materi saja, kita bisa mengembangkan gitu ya, meskipun landasannya ilmu pengetahuan ya, khususnya dalam pengolahan kimia ini. Maka perlu sekali saat kita mengolah suatu bahan kimia, itu kita harus tahu dulu karakteristiknya. Bahkan kalau kita sudah melibatkan suatu senyawa kimia ya, seperti yang sekarang mungkin lagi in apa? Oke, hand sanitizer. Nah, itu juga kita harus tahu dulu karakteristiknya, bagaimana kita harus membuat, komposisinya bagaimana. Nah, itu kita harus pelajari lewat ilmu pengetahuannya ya. Jadi perpaduan antara teori dengan praktek itu adalah prakarya. Oke. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menumbuh kembangkan jiwa wirausaha kita ya, melatih mengelola ya, menciptakan karya lewat memproduksi. Terus kita sampai ke packagingnya ya, mengemasnya. Bagaimana sih mengemas yang baik, yang mungkin sesuai dengan pasar ya. Jadi kayak contohnya kalian misal beli makanan apa ya, misal apa ya yang mudah sekali zaman sekarang itu, misal deh mie gitu, misal ya mie kalau kita beli hanya dibungkus sama kertas bungkus saja, sama dikasih packaging yang lucu unik, itu sudah mempengaruhi harga. Padahal bisa jadi mungkin harga dasarnya lebih murah daripada mie yang hanya dibungkus kertas bungkus saja. Nah, itu ide-ide seperti itu ya. Jadi bagaimana mengemas ya, yaitu kita bisa pelajari dan mengembangkannya di prakarya ini. Tetap kita memperhatikan prinsip ekonomisnya ya, kemudian ekosistemik dan ergonomisnya. Itu anak-anakku. Jadi semua tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk kalian mengetahui, sehingga nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lebih fokus, kalian mengembangkan ide masing-masing ya. Baik, Ibu akan lanjutkan untuk slide selanjutnya, itu komponen dasar prakarya. Dalam pengantar video kali ini, video pembelajaran kali ini, kita harus mengetahui dulu apa sih komponen dasar dari prakarya ya. Ada beberapa ya. Jadi yang pertama, tapi simple sebenarnya itu ya, tapi kita harus memperhatikan itu agar kita diusahakan berhasil nantinya gitu ya. Kalau kita punya produk, kita usahakan disukai ya di pasar. Yang pertama ya, perencanaan usaha. Kita harus merencanakan, jangan asal aku buat ini, tapi tidak ada perencanaan yang matang. Ya, gambling kasarannya ya. Jadi kita tetap merencanakan, meskipun apa yang terjadi nanti terjadilah gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, perancangan dan produksi. Rencana dengan merancang berbeda ya. Kalau perencanaan, kita merencanakan itu bisa lebih dari satu. Ya, artinya aku interest di bidang ini, itu merencanakan saja. Meskipun nanti fokusnya tetap kita mengerucut ke beberapa hal topik yang kita inginkan, ya. Kalau perancangan itu istilahnya kita sudah fokus, aku pengen buat A. Terus kita merancang bagaimana produksinya, bagaimana bahannya, bagaimana prosedur kerjanya, bagaimana mungkin cara membuatnya ya, dan lain-lain. Itu sudah ada di perancangannya. Kemudian dari perancangan dan produksi tadi kita kembangkan lagi perhitungan nantinya harga jualnya kira-kira berapa sesuai dengan rancangan kita. Misal bahannya ini, harganya ini bahan baku ya. Bahan bakunya ini, kemudian alatnya ini mungkin, kemudian packagingnya ini, kita
rancang. Nah, kita analisis tahap yang ketiga itu antara rancangan kita dengan kira-kira nanti dijual berapa ya, dengan mungkin 100 mili, atau mungkin kalau kita berkaitan dengan minum atau makan gitu ya, atau sekian gram, harganya sekian, ini masih nutut nggak ya kira-kira, di pasar kira-kira laku nggak ya. Nah, itu di bagian nomor 2 dan nomor 3 ini ya. Jadi perhitungan harga jualnya dan perencanaannya itu memang saling sinkronisasi ya. Tuh. Kemudian yang keempatnya, kita juga harus memikirkan, media promosiku ini nanti lewat mana ya? Apakah online, apakah offline ya, atau ke toko, atau ke tetangga-tetangga, atau kemana, atau ke lembaga, atau kemana? Nah, itu kita sudah mulai memikirkan kira-kira media promosinya itu di mana aja. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, itu pengembangan dari media promosi tadi. Salah satunya itu ternyata dalam prakarya memang mengenal istilah konsinyasi ya. Jadi dalam konsinyasi itu bisa jadi kita kayak istilahnya deal-dealan gitu ya. Jadi misal produk kita dititipkan ke toko A atau toko B, nanti bahan dasarnya sekian, terus mereka mungkin mengambil labanya berapa. Nah, itu tetap ada perhitungannya. Terus misal kalau kita ke toko, harganya mungkin lebih rendah daripada kita mungkin jual di tempat yang lain, rendahkan dikit gitu. Kenapa? Karena toko itu pasti akan meminta atau menambah laba ya, jadi takutnya nanti harganya lebih mahal gitu. Itu ya perencanaan. Dan yang terakhir, kita perlu mengevaluasi setelah kita nyoba ya, atau kita rancang dengan baik begini-begini, kita evaluasi apa yang kurang, inovasi apa yang perlu kita tambahkan. Nah, itu bagian dari komponen dasar prakarya. Simple tapi perlu kita rencanakan ya, sehingga kalau kita kembangkan dari komponen itu, Bu Nurin punya kesimpulan dikit gitu ya. Jadi sumber daya yang dikelola dalam wirausaha itu dikenal dengan 6M. Apa itu? Man, manusianya, SDM-nya, kitanya, kita mau bagaimana, ide kita gimana ya. Yang kedua, money. Ada beberapa prakarya itu yang membutuhkan istilahnya ada uang dulu gitu ya. Kita harus punya persediaan uang dulu untuk memulai usaha ya kan. Kemudian yang ketiga, material, bahan. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk pembuatan produk ini. Nah, kita harus mengetahui karakteristiknya ya, kira-kira bahan ini bagaimana karakteristiknya. Nah, kita harus belajar itu, nggak asal ya. Misal berkaitan dengan makanan, ntar basi ya bahan bakunya dan lainnya. Jadi tetap kita harus memperhitungkan bagaimana karakteristik dari bahan itu. Yang keempat, mesin ya, peralatannya apa ya, apa yang dibutuhkan untuk membuatnya. Nah, itu kita sudah mulai merancang itu ya. Kemudian yang keempat, peralatan tadi. Yang kelima, method ya, metodenya, cara kerjanya, cara pembuatannya, prosedurnya bagaimana. Nah, itu kita merancang ya. Yang terakhir, market ya, pasarnya. Kita mau kemana? Pasarnya kemana? Ke siswa kah? Umum kah? Ke anak-anak kah? Atau kemana saja ya, segala jenjang dan lainnya. Nah, itu kita harus merancang itu ya. Baik, dari beberapa komponen yang sudah Bu Nurin jelaskan tadi, kita harus tahu dulu ya, kita pelajari dulu ilmunya. Prakarya itu apa ya. Nah, prakarya itu berasal dari kata pra dan karya. Pra itu belum atau sebelum gitu ya. Karya hasil kerja atau menciptakan sesuatu. Sehingga kalau prakarya berarti hasil kerja ya, atau kita menciptakan sesuatu itu yang belum jadi
Ya, kalau bisa sih. Ya, tapi kan zaman sekarang mana yang nggak ada ya. Semuanya mungkin kayaknya ada ya, tapi ya pinter-pinternya kita lah. Ini Bu Nurin kasih contoh di situ ya. Ada apa? Telur ya. Kulit telur ya, itu bagus sekali ya. Itu hasil prakarya yang sangat, istilahnya mahakarya mungkin ya, karena memang ini saya cari orang luar negeri yang membuatnya. Alatnya juga khusus, dia bisa sampai membuat apa di cangkang telur itu dengan konstruksi seperti itu sangat butuh ketelitian, hati-hati, dan semuanya menjadi satu. Ini saya memang sengaja menaruh ini karena ini saya kira sangat rumit ya, sangat rumit, sangat perlu kehati-hatian, perlu kejelian ya. Ini membuat prakarya hiasan ya dari cangkang telur yang kita tahu sendiri bahwa cangkang telur senggol sedikit sudah retak gitu ya. Jadi memang ini sangat bagus, makanya Bu Nurin tampilkan di sini ya. Nah, keterampilan hastakarya ya, kerajinan tangan, keterampilan tangan ya, apapun itu yang merangkai, membuat ya, ataupun memanfaatkan sesuatu untuk dijadikan karya. Nah, itu yang namanya prakarya. Jadi ya memang kita harus butuh, kasarannya ya, kita harus butuh orang yang jenius, orang yang cerdas, mencari sesuatu yang bernilai jual, bernilai seni tinggi ya. Itu, tapi kita sebagai pemula boleh saja apapun mungkin yang sudah ada kita kembangkan, kita belajar membuat, nggak masalah ya kan. Nanti kalau kita sudah belajar kita udah mulai tahu, oh ternyata seperti ini ya, seperti ini. Nah, kembali lagi ke diri kita tadi yang ada 6M tadi ya kan, man-nya, orangnya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda karena kita semua punya cipta rasa dan karya yang berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan prakarya. Nah, karena PKWU, prakarya dan kewirausahaan, apa itu? Ya. Nah, kewirausahaan itu suatu disiplin ilmu yang identik dengan entrepreneurship. Ya, entrepreneur itu ya kita mampu berwirausaha. Jadi setelah kita membuat suatu karya, kita mampu membuat itu menjadi wirausaha. Nah, itu tidak semua orang bisa. Ada orang yang membuat pintar ya, bernilai berjiwa seni, bisa membuat sesuatu, cerdas, hati-hati, tapi dia tidak bisa memasarkan bagaimana cara menjual barangnya itu kepada orang lain. Nah, jadi di mata pelajaran ini yuk sama-sama kita coba belajar ya. Bu Nurin pandu untuk kalian mencoba menciptakan suatu karya dan mewirausahakannya ya, nanti coba ya. Tapi karena kondisi pandemi ini mungkin kita harus mencari ide yang bisa kita kembangkan. Tapi nanti kalau pada masa setelah pandemi, saya kira semuanya bisa kita lakukan seperti keadaan normal biasa. Nah, proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang. Apa? Peluang apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu proses memahaminya itu jiwa wirausaha, jiwa entrepreneur. Terus mengorganisasi sumber-sumbernya. Ya. Terus mengelola sehingga menjadi itu peluang. Ya. Yang nantinya arahnya usaha yang kita kembangkan itu menghasilkan nilai atau laba ya. Banyak sekarang ini anak muda yang sudah mungkin punya usaha dan dia punya omset sekian. Nah, itu bagian dari jiwa kewirausahaannya, entrepreneurship-nya. Meskipun tidak semua orang bisa mengembangkan jiwa itu ya, nggak apa-apa, tapi tetap ya, di kelas 12 ini anak-anakku semua coba hikmahnya apa? Kalian mencoba berinteraksi dengan orang lain yang mungkin jiwanya introvert ya, diam, nggak bisa ngomong depan orang, naik belajar. Jadi ini adalah ajang belajar. Masalah nanti bisa itu karena terbiasa
ya. Jadi bisa ngomong, bisa menyampaikan ide sesuatu, lama-lama akan bisa kalau terbiasa. Nah, karya itu ya harus kreatif, inovatif. Bahkan ada beberapa orang yang berani ambil resiko. Nah, itu kalau sudah jiwa entrepreneurship-nya udah sangat teruji ya. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin omsetnya sudah sekian M dan lain-lain. Nah, itu berarti sudah berani mengambil resiko. Tapi kan semua itu butuh belajar. Kita tidak harus yang istilahnya muluk-muluk gitu, enggak harus ya. Jadi kita belajar dulu pelan-pelan, yang penting menggali semua potensi yang anak-anak punya ya. Seperti contoh ini di gambar nih, saya sengaja kasih gambar ini, kira-kira menurut anak-anak apa ini? Dari apa itu? Kayu? Bukan ya, itu kulit salak ya. Kulit salak yang diolah sedemikian rupa, mungkin ada beberapa tambahan zat kimia ya di dalamnya. Kemudian dengan beberapa proses pastinya dia bisa menjadi hiasan rumah. Dan itu ada beberapa juga yang menjadi lampu ya. Jadi hiasan lampu yang sangat indah, dan dia kan salak itu kan kayak ada prisma-prismanya gitu ya. Jadi dia akan memantulkan sinar cahaya. Itu ada sesuatu barang yang mungkin bisa terasa tidak bermakna atau dibuang, tapi karena orang yang di tangan-tangan kreatif akan menjadi sesuatu yang bernilai. Baik, wirausaha. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ya. Di sini kita harus tahu dulu apa sih wirausaha itu ya. Wira itu pejuang ya, berasal dari kamus besar ya bahasa Indonesia. Pejuang, berani, gagah sendiri, wira itu. Usaha, kita melakukan sesuatu atau berkegiatan, berusaha, ya kan? Sehingga kalau wirausaha apa? Orang yang memiliki kreativitas dan inovasi. Jadi dia punya kreativitas, punya inovasi, dan mampu membuatnya, mampu menemukan peluang yang nantinya dia menghasilkan nilai atau laba ya. Nilai ini dalam segi keuangan ya, perekonomian. Jadi seperti itu ya. Jadi memang agak susah sih, cuman ya nggak masalah. Kayak mungkin anak-anakku semua ada yang membantu ibunya jualan kue dan lain-lain, itu bagian dari diri kita menempa berwirausaha atau berentrepreneur itu tadi ya. Entrepreneurship bukan bakat ya. Jadi kalau kita lihat, dia bukan bakat atau sifat yang diturunkan, bukan. Yaitu menurut saintis Peter Drucker ini ya. Jadi kemampuan yang dikembangkan terus dari asah. Ada beberapa ciri ya. Ciri orang berwirausaha. Yang pertama, dia pasti harus punya percaya diri. Yang kedua, harus berorientasi tugas dan hasil. Terus berani mengambil resiko. Terus dia punya jiwa pemimpin, artinya dia bisa menyampaikan idenya dia kalau misal nanti dia jualan gitu ya. Terus berorientasi pada masa depan. Oh, aku harus begini ya, aku punya ini, mungkin ya ada produksi ini bisa menambah omset sekian, arahnya ke sini, nanti akan menambah pemasukan saya misalnya. Dan bagaimanapun itu intinya berorientasi ke masa depan. Kemudian ada orisinalitas. Ada orisinil, kalau bisa sih ini sesuatu yang baru. Atau mungkin kalau pengolahan dari yang lain, bedanya apa dengan yang sudah ada. Nah, itu kadang-kadang akan menjadi nilai lebih. Gampangnya misal kita mau membuat kue gitu ya. Kue cucur misal ya. Nah, biasanya coklat ya. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, pandan, ada yang pink. Nah, misal kalian berinovasi, kue cucur ini enak kalau ditambahin ini. Lah, ininya itu menjadi orisinalitas kalian ya. Jadi sesuatu yang berbeda, meskipun sudah ada kita tambahin dikit, itu saya kira akan menjadi nilai tambah. Baik, apa sih peranan wirausaha itu dan bagaimana karakteristiknya, ya kan? Yang pertama, peranan wirausaha itu
dapat meningkatkan kualitas atau standar kehidupan manusia. Pasti ya. Kalau misal anak-anakku semua di sini mungkin ya ada yang orang tuanya mungkin belum mampu membelikan apa yang kalian inginkan mungkin ya. Karena keterbatasan satu dan lain hal, kalian mencoba, menggali, membuat sesuatu, menjual, kemudian ada labanya dan lain-lain. Artinya kalian bisa menabung. Dengan kata lain, dapat memenuhi kebutuhan itu berarti dapat meningkatkan standar atau kualitas kalian ya dari segi perekonomian. Dari segi yang lain, kalian bisa mengembangkan kualitas cara berpikir ya, EQ. Nah, itu juga merupakan suatu pengembangan. Jadi pengembangan tidak hanya dilihat dari orientasi ekonomi saja ya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan ide, kreativitas, pengetahuan, sikap, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana jualan kalau ditolak ya, bagaimana menahan sabar bertemu dengan orang lain ya, kan tidak semua orang itu menerima apa yang kita buat ya kan, apakah dia mau beli apa enggak kan tidak semua orang. Nah itu proses di situ yang juga termasuk poin A ini ya, jadi meningkatkan kualitas kita, tidak hanya ekonomi tapi banyak bidang yang lain. Yang kedua itu sebagai motor penggerak dalam pembangunan sosial. Kalau sudah arahnya ke depan wirausaha, bahkan dia bisa sampai punya perusahaan, bisa merekrut ya. Misal kalian tadi jualan kue, dikit-dikit ternyata banyak omset, banyak yang memesan gitu ya, atau produk kimia. Misal kalian buat produk suatu kimia, bahan-bahan organik, anorganik dan lainnya, ternyata banyak yang cocok, banyak yang menggunakan, maka pasti bisa merekrut sehingga dia menjadi salah satu motor penggerak dalam pembangunan masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Jadi yang kedua dengan yang ketiga ini saya kira hampir sama ya. Jadi karena dengan adanya motor penggerak pembangunan itu, maka juga bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Itu peranan wirausaha, jadi sangat penting ya. Jadi kalau kita sudah mau menggerakkan diri kita bekerja sama dengan orang lain ya, kita menciptakan sesuatu akan sangat bermanfaat. Jadi kaitan antara ilmu pengetahuan dengan praktek ya, teori dan praktek menyatu, berwirausaha hebat. Yang kedua, karakteristiknya sesuai dengan tadi yang pertama sudah saya sampaikan, ada beberapa hal ya. Ya di sini tambahan ya, jadi ternyata karakteristik kita berwirausaha itu harus kita menempa diri orang yang disiplin ya, disiplin. Oh waktunya ini begini, jadi kita harus menempa diri kita bagaimana disiplin waktu, itu nomor satu ya, dan disiplin yang lain. Kemudian kita bekerja keras, kita punya pengembangan ide out of the box. Saat orang lain tidur kita berpikir. Nah itu salah satu mengembangkan jiwa wirausaha dimanapun bidang kalian, apapun yang kalian tekuni. Kalau kita itu out of the box, artinya kita membuat sesuatu yang lebih dari orang lain, maka insya Allah yang kita dapat itu juga lebih ya. Apapun, tidak hanya ekonomi saja ya, tingkat lain-lainnya juga insya Allah akan lebih baik. Kemudian mandiri ya, kita akan jadi orang yang mandiri. Kemudian realitas itu ya, jadi kita lebih ke kenyataan, selalu ingin maju ya, selalu ingin berinovasi. Nah itu ciri-ciri orang berwirausaha ya. Komitmen tinggi, kepercayaan, apalagi kalau kalian mungkin nanti suatu saat dari pengembangan wirausaha yang sekarang mungkin kecil menjadi besar, kita bekerja sama dengan orang lain, partner bisnis, maka komitmen itu nomor satu, kepercayaan. Ya, kalau orang udah percaya, maka kita harus jaga betul. Kalau udah sekali saja kita agak mungkin meleset gitu ya, maka orang lain sulit untuk mempercayai lagi ya. Nah, yang terakhir itu mempertajam naluri bisnis kita. Ya, itu semua sinkron dengan penjelasan Bu Nurin sebelumnya. Nah, memang proses ya menumbuhkan jiwa wirausaha itu kayaknya anak-anakku semua di
yang paling bawah itu ya, saat belajar. Atau mungkin ada beberapa di sini yang sudah punya omset ya. Bahkan saya dengar ada beberapa anak kelas 10 itu yang dia sudah berwirausaha dan ternyata lumayan juga hasilnya. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anak SMA itu tidak bisa melakukan sesuatu. Bahkan ada beberapa anak-anak muda yang sudah menghasilkan produk dan dia banyak menghasilkan dari situ ya. Bahkan sekolah sudah tidak dibiayai dan lain-lain. Kemudian kita berlatih ya, belajar sesuatu, berlatih, bertindak, dan menjaga kepercayaan dan lain-lain tadi yang sudah Bu Nurin sampaikan, itu akhirnya menjadi sukses yang berkelanjutan ya. Jadi ini adalah dasar dalam diri ya. Untuk meningkatkan kualitas hidup tadi itu kita harus membuat skema seperti ini ya. Nah ini arahnya ya, jadi ada formal education, education for life. Jadi bagaimana mengembangkan pendidikan kita formal ya, non formal. Kemudian hidup bermasyarakat ya, ini di sini ya, hubungannya di sini. Jadi ada pendidikan formal, pendidikan tidak formal, pendidikan dalam bermasyarakat. Itu seperti ini lingkungannya, dan bagaimana kita mencoba untuk menciptakan suatu karya yang bernilai ya dari beberapa arah pembelajaran ini. Nah, ini saya kasih contoh gambar di sini ya, kelihatan di situ ada gambar burung ini ya, burung hantu ya. Itu padahal dari irisan bawang merah ya. Terus dari irisan bawang merah saja kena orang yang kreatif menjadi sesuatu yang berkarya seni ya. Ini sudah bisa kalau kita buat suatu karya. Jadi karena bawang merah itu bersifat organik ya kan, mudah rusak, membusuk dan lain-lain, bisa kita olah, dikaitkan dengan zat kimia, ditambahkan ini itu, dia akan menjadi sesuatu yang tahan lama ya. Jadi berkarya seni ya, tidak mudah rusak, bisa juga. Nah, contoh gambar ini menunjukkan bagaimana kita menciptakan suatu cipta rasa dan karsa. Bagaimana karya itu dia boleh dari kerajinan, boleh dari rekayasa teknologi dan lain-lain, boleh dari budidayanya atau pengolahannya. Khusus di mata pelajaran ini kita ke pengolahan ya, meskipun nanti arahnya kemana-mana itu bisa ya. Jadi pengantar prakarya ini memang membuka dulu wawasan anak-anakku tentang apa itu dan bagaimana itu, apa kita yang harus dipersiapkan. Jadi memang pengantar ini menunjukkan benar-benar PKWU itu apa dan bagaimana. Selanjutnya yang hampir selesai ya anak-anakku, ini nilai karakter yang dibangun nantinya ya. Jadi dengan kita berwirausaha, berkarya, ternyata bisa membangun kreativitas, percaya diri, tekun, jujur, pantang menyerah, dan berjiwa kerjasama dengan orang, teamwork yang baik. Nah, ini beberapa nilai karakter yang bisa kita dimunculkan dengan mata pelajaran PKWU ini. Baik anak-anakku, itu semua yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya telah mempelajari video ini mungkin dengan hati ya. Kalau hanya dengan pikiran saja mungkin belum merasuk ya. Jadi pengantar prakarya ini mudah-mudahan bisa anak-anakku serap semua, dan video-video berikutnya itu kita akan lebih fokus lagi ke pengolahan kimiawi. Baik, sekian dulu dari Bu Nurin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, tetap semangat anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.